Baik, sekarang pukul 1.34. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar Azhari. Saya berasal dari Prodi Perpajakan dengan NIM akhiran 2447. Saya di sini akan menerangkan tentang perpajakan. Pajak sendiri sering dianggap sebagai beban, namun sejatinya pajak adalah urutan pembangunan sebuah negara. Tanpa pajak sendiri mustahil bagi pemerintah untuk menyediakan berbagai fasilitas dan layanan publik yang kita nikmati bersama. Definisi pajak sendiri merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Tujuan dari pemungutan pajak sendiri adalah sebagai fungsi budgeter atau anggaran. Sumber pajak menerima penerimaan negara untuk membiayai belanja rutin seperti gaji pegawai, operasional, dan belanja pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Lalu ada fungsi regulasi atau pengatur, digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu seperti mendorong investasi atau insentif pajak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau pajak progresif, mengendalikan inflasi, dan melindungi produk dalam negeri. Lalu ada fungsi stabilitas, yaitu pajak membantu menjaga stabilitas ekonomi, misalnya dengan mengatur peredaran uang. Lalu yang terakhir ada fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang dikumpulkan dari kelompok berpenghasilan tinggi digunakan untuk membiayai program-program yang bermanfaat bagi kelompok berpenghasilan rendah. Lalu ada dasar hukum perpajakan di Indonesia sendiri, ada beberapa, mungkin tidak saya sebutkan semuanya, seperti Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23A, yaitu pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ini merupakan landasan konstitusional tertinggi. Lalu ada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP, yang mana peraturan ini adalah payung hukum yang mengatur prosedur dan ketentuan umum perpajakan. Dan ada banyak lain tapi tidak saya sebutkan semuanya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis pajak di Indonesia. Pajak di Indonesia sendiri itu dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama adalah berdasarkan lembaga pemungutnya, yaitu pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat seperti Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan, yaitu ada penghasilan PPh, pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak bumi dan bangunan. Lalu ada pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti provinsi atau kabupaten atau kota. Pajak provinsi yaitu seperti kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Lalu pajak kabupaten atau kota meliputi pajak hotel, restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, air tanah, mineral, bukan logam atau batuan. Lalu pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Lalu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Lalu berdasarkan sifatnya terdapat pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung merupakan beban pajaknya tidak dapat dialihkan pada pihak lain seperti PPh. Lalu ada pajak tidak langsung, itu pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti PPN. Lalu mungkin langsung ke konsep dasar perpajakan. Itu untuk memahami perpajakan ini sendiri secara komprehensif, penting juga untuk mengerti beberapa konsep dasar seperti subjek pajak dan objek pajak. Yaitu subjek pajak itu pihak yang menurut undang-undang memiliki hak dan kewajiban perpajakan, berupa orang pribadi, badan atau warisan yang belum terbagi. Wajib pajak itu merupakan memenuhi kewajiban subjektif objektif sehingga wajib-wajibkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak.
Lalu objek pajak seperti penghasilan, pertambahan nilai, barang mewah, dan lain sebagainya. Kemudian ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP, itu merupakan nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang mana wajib bagi setiap wajib pajak. Fungsinya sendiri adalah sebagai alat identifikasi diri wajib pajak, sarana dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, sebagai persyaratan untuk pelayanan publik tertentu seperti pengajuan kredit dan pembuatan paspor. Lalu ada SPT atau surat pemberitahuan, yang mana surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban. Jenis SPT sendiri ada SPT orang pribadi dan SPT badan. Lalu ada SPT massa. Fungsi dari SPT sendiri itu sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Lalu yang kedua adalah sarana dari DJP atau Direktorat Jenderal Pajak untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak. Sistem pemungutan wajib pajak itu ada beberapa macam, ada 3. Yang pertama self assessment system, yang kedua official assessment system, dan yang ketiga ada withholding system. Self assessment system itu memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Lalu official assessment system itu sistem pemungutan di mana petugas pajak yang akan menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Lalu yang terakhir ada withholding system, itu pihak ketiga itu diberikan kewenangan untuk memotong atau memungut pajak atas penghasilan dan transaksi tertentu. Contoh seperti pemotongan PPh pasal 21 oleh pemberi kerja, pemungutan PPN oleh pengusaha kena pajak atau PKP, seperti itu. Langsung kita lanjut. Mungkin untuk jenis-jenisnya tidak akan saya jelaskan, akan saya skip ke bagian hak dan kewajiban wajib pajak. Kewajiban wajib pajak itu mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menghitung pajak yang terutang, membayar atau menyetor pajak yang terutang, melaporkan SPT baik SPT tahunan ataupun SPT massa, yang lalu memenuhi panggilan pemeriksaan, memberikan data dan informasi yang benar terkait perpajakan. Lalu hak wajib pajak itu ada mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali atas ketetapan pajak, terus mengajukan permohonan restitusi, mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, mengajukan permohonan pembetulan SPT, mendapatkan bimbingan dan konsultasi perpajakan, mendapatkan insentif perpajakan jika memenuhi syarat. Dan 7 atau yang terakhir yaitu kerahasiaan data wajib pajak. Dalam perpajakan sendiri ada sanksi, yang mana sanksinya yaitu biasanya ada 2, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi biasanya berupa denda, bunga, dan kenaikan. Denda itu biasanya dikenakan apabila keterlambatan dalam pelaporan SPT. Lalu bunga itu dikenakan atas kurangnya pembayaran pajak atau keterlambatan pembayaran. Yang ketiga adalah kenaikan akibat ini biasanya harus dibayar sebagai akibat dari pemeriksaan yang mengungkapkan adanya kekurangan pembayaran, sama dengan bunga. Lalu ada sanksi pidana, yaitu kurungan atau penjara untuk pelanggaran serius seperti penggelapan pajak, penyalahgunaan NPWP, dan pemalsuan dokumen perpajakan. Lalu ada denda, yang mana jumlah denda pidana ini bisa berkali-kali lipat dari jumlah pajak yang digelapkan. Semisal menggelapkan dana sekitar 10 juta. Nah, untuk denda pidananya ini mungkin 3 atau 4 kali lipatnya, bisa saja tergantung dari pihak yang memutuskan nanti. Lalu peran pajak dalam pembangunan nasional yaitu seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, pertahanan, subsidi, pelayanan publik. Di bidang pendidikan seperti membangun sekolah, menggaji guru PNS, dan memberikan beasiswa pada siswa dan mahasiswa atau mungkin umum. Lalu di bidang kesehatan yaitu seperti membangun rumah sakit, puskesmas, dan menyediakan obat-obatan.
Lalu di bagian infrastruktur itu seperti membangun jalan, perbaikan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan infrastruktur. Kemudian ada keamanan dan pertahanan seperti penggajian Polri atau TNI, ABRI seperti itulah, dan pembelian alutsista ya yang kemarin dibicarakan pada sidang presiden capres kemarin. Lalu ada subsidi, merupakan subsidi energi, subsidi pangan, dan bantuan sosial. Mungkin bisa dicari Bapak sendiri mengenai subsidi ini. Lalu ada pelayanan publik seperti pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan lain sebagainya. Ya kurang lebih seperti itu sendiri mungkin penjelasan dari saya. Jadi ya pajak itu merupakan wujud kontribusi nyata kita sebagai warga negara untuk kemajuan bangsa. Ya dengan membayar pajak kita juga turut berinvestasi pada masa depan Indonesia. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata dan salah perbuatan, mohon maaf sekali. Juga mohon maaf apabila saya masih banyak kekurangan dalam tugas ini. Mungkin seperti itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.